Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Utomo dari SD Negeri 3 Bandung Sari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Eri Utomo, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 3 Bandung Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan pada tanggal 19 Oktober 2023 dimulai. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Suwarsia, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Bandung Sari. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Pengimbasan dari Budaya Positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eri Utomo. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pengimbasan atau pengimplementasian. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru telah meluangkan waktunya hadir di sini sejenak untuk mendengarkan pengimplementasian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eri Utomo. Saya berharap di Bapak Ibu nanti apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi saya harapkan pula Bapak Ibu guru semua juga ikut mengapresiasi dari apa yang beliau sampaikan dan ikut mendaftarkan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Dan saya mohon doanya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Kiranya hanya itu deh Bapak Ibu guru yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Tolong nanti didengarkan dengan baik pesan saya dan diikuti oleh semua guru nanti dan diterapkan di kelas masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Eri Utomo, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Bandung Sari, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 3 Bandung Sari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya besok yaumul kiamah. Amin. Pada kegiatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 3 Bandung Sari yang telah memberikan waktu untuk saya
mengimplementasikan budaya positif dari hasil kegiatan mengikuti guru penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Bandung Sari yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti program diseminasi budaya positif ini. Semoga nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Eri Utomo, SPDSD CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Selamat datang. Mari kita nanti belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif sekolah kita tercinta SD Negeri 3 Bandung Sari. Perkenalan, sampun kenal dia Bapak Ibu sedanten? Sampun. Nama saya Eri Utomo, SPDSD dari SD Negeri 3 Bandung Sari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Konsep utama dari modul 1.4 adalah budaya positif. Yang pertama berisi perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga teori kontrol. Keempat motivasi perilaku manusia. 5 hukuman dan penghargaan. 6 kebutuhan dasar manusia. 7 posisi kontrol guru. 8 keyakinan kelas. Dan 9 terakhir nanti ada segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti akan kita pelajari ya, posisi kontrol sebagai guru. Perubahan paradigma baru. Pembelajaran paradigma merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengetahui ya profil pelajar Pancasila. Di kelas-kelas juga sudah diterapkan tepuk profil pelajar Pancasila. Sekarang kita bersama-sama, ayo Bapak Ibu tolong ya berdiri. Kita lakukan tepuk profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk tepuk pelajar Pancasila semua kelas sudah diterapkan ya, anak-anak sudah mengetahuinya. Untuk memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi untuk anak-anak yang kelas 1 dengan kelas 6 itu berbeda ya, sesuai dengan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui pembelajaran di kelas, istilahnya intrakurikuler, dan di luar kelas atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Untuk yang kedua ada disiplin positif. Makna kata disiplin apa Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Taat Bu. Oh iya betul. Ya, tepat sekali. Patuh, taat pada aturan yang berlaku.
Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kadang anak-anak seperti murid saya sendiri, kalau istirahat itu lebih suka sepatunya dilepas. Padahal untuk aturan tata tertib di sekolah, siswa itu harus memakai seragam lengkap, yang artinya seragam itu meliputi sepatu. Tapi menurut anak-anak itu merupakan ketidaknyamanan karena terikat pada aturan. Tetapi tetap harus dilaksanakan karena itu melatih anak untuk disiplin positif. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini meliputi kebutuhan pokok, nggih. Ada papan, sandang, pangan, seperti itu dan lainnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dia takut pada orang lain. Terutama kalau di sekolah itu takut kepada gurunya. Misalnya anak saat upacara tidak memakai topi. Keinginan dia tidak memakai topi karena terpaksa, karena dia takut kepada guru, maka anak itu memakai topi. Jadi itu merupakan motivasi yang berasal dari orang lain karena dia itu takut kepada gurunya, seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, sama saja. Karena anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu, seperti itu. Contohnya, misalnya pada pembelajaran kelas 6, saya pernah menerapkan apabila anak-anak mengerjakan terlebih dahulu dan betul semua, saya berikan bintang, dan bintang itu saya sediakan seperti amplop. Nanti tiap anak mempunyai amplop satu-satu, nanti banyak-banyakan bintang, seperti itu. Jadi anak termotivasi segera mengerjakan dan benar semua, seperti itu. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Itu timbul karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru, contohnya seperti itu. Yang ketiga, motivasi dari menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau ini berbeda, karena ini merupakan dari keinginan siswanya sendiri, sadar akan pentingnya disiplin, seperti itu. Bukan karena takut pada gurunya atau ingin mendapatkan hadiah dari gurunya, bukan. Ini karena kesadaran dari anaknya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman
penghargaan, dan restitusi. Yang kita bahas dulu adalah hukuman. Hukuman adalah bersifat negatif, yang nanti dampaknya bisa menimbulkan anak itu menjadi dendam, diingat-ingat sampai nanti dia besar. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, siswa takut, memaksa, siswa menyembunyikan kesalahan, siswa menjadi rendah diri. Dalam hukuman ini kurang pas kalau diterapkan di sekolah ataupun di kelas. Tetapi banyak ibu bapak, ibu guru yang menerapkan hal ini. Tetapi setelah mempelajari pembelajaran pada program guru penggerak ini, kita menjadi paham bahwa hukuman itu tidak boleh dilaksanakan karena akan berdampak nanti anaknya menjadi dendam. Belas dendam. Karena bersifat negatif. Untuk selanjutnya penghargaan. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Maksudnya anak yang tidak mendapatkan penghargaan dari guru akan merasa iri terhadap teman yang mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, mematikan kreativitas, karena anak hanya ingin cepat selesai dan nilainya benar, seperti itu. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. 5. Merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, siswa menghormati peraturan. Yang selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi biasanya anak yang tidak mengerjakan PR diminta guru mengerjakan di luar, seperti itu. Itu sudah disepakati bersama. Biasanya konsekuensi seperti itu. Untuk restitusi, selanjutnya restitusi. Siswa bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Dalam restitusi ini, anak mempunyai kesadaran sendiri. Kesadaran muncul dari dirinya sendiri. Anak mengetahui bahwa ini saya harus disiplin, saya harus melakukan memakai seragam lengkap, saya tidak boleh mengganggu teman yang lain. Itu berasal dari dirinya sendiri. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok belajar mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2024. Ciri-ciri restitusi tersendiri adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita sebagai guru hanya memediasi, mencari akar permasalahan, menawarkan solusi, kemudian anak ditanyakan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, seperti itu. Yang keempat adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Sesuai karakter yang kita tonjolkan adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Untuk hukumannya, biasanya guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit.
Ini yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Yang kedua, selain menghukum untuk hormat pada bendera selama 10 menit, ada lagi guru marah dan murid menjadi takut. Biasanya kalau anak salah, guru marah. Ini adalah contoh penerapan hukuman di sekolah. Sedangkan untuk konsekuensinya, bila siswa sering tidak mengerjakan PR, biasanya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini juga biasanya saya lakukan sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Selain itu, konsekuensi biasanya dilakukan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu contoh hukuman dan konsekuensi. Biasanya ini dilakukan oleh Bapak Ibu semua ya. Untuk sekarang karena kita sudah memahami restitusi, yang dilakukan pada restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Contohnya kita melakukan restitusi itu misalnya ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita tanya dulu alasannya mengapa dia tidak mengerjakan PR. Kita dalami, kita tanya, kita gali alasannya apa. Kemudian kita bersama-sama dengan siswa mencari solusinya. Misalnya anak terlalu banyak main HP sehingga PR-nya lupa. Nah, kita beri solusi. Main HP itu boleh, tapi jangan lupa waktu untuk belajar dan lain-lain. Misalnya belajar, ngaji, waktu makan, jangan sampai lupa seperti itu. Jadi kalau kita semuanya menyadari, ya saya sendiri juga menyadari kemarin masih menggunakan hukuman dan konsekuensi. Untuk sekarang sudah mengikuti pembelajaran mengenai restitusi, kita lebih menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah di kelas. Sekarang selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk, menghardik. Itu contoh penghukum. Kalau anak salah langsung dihukum. Misalnya upacara tidak memakai topi, hormat di bawah bendera 10 menit, seperti itu. Itu contoh penghukum. Ini juga biasa dilakukan oleh guru-guru. Tapi untuk setelah ini nanti diharapkan Bapak Ibu guru tidak lagi menggunakan hukuman dan konsekuensi. Kita menyelesaikan masalah dengan mencari solusi bersama, solusi yang mendidik, membangun karakter. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga karena merasa bersalah terus, diingatkan terus tentang kesalahannya, seperti itu. Dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Ini contohnya adalah kita menggunakan, kamu tidak kasihan pada orang tuamu telah bekerja dengan susah payah untuk membiayai kamu, menyekolahkan kamu dengan biasanya dengan seperti itu. Tetapi ternyata itu juga tidak pas dilakukan untuk anak-anak sekolah. Jadi dimohon untuk setelah mempelajari, kita mengetahui ini semua nanti tidak dilaksanakan. Yang ketiga, teman. Kita sebagai teman mengontrol murid melalui persuasi.
Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman juga boleh, tetapi tidak terlalu, ya. Kita harus memposisikan. Kalau teman misalnya pada saat istirahat kita dekat, bercanda, bercerita, menanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana kamu kemarin sekolah, bagaimana, itu boleh. Tetapi setelah pelajaran di kelas kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau tujuannya mengawasi dengan memberi sanksi dan konsekuensi. Ini juga masih kurang tepat ya. Memberi sanksi dan konsekuensi. Kita untuk permasalahan harus diselesaikan, mencari solusi yang terbaik, membentuk karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi ini guru juga bersama-sama dengan murid, tetapi murid harus bertanggung jawab. Kalau murid salah harus bisa merefleksi kesalahannya, kemudian bersama-sama dengan guru mencari solusi yang terbaik, bukan menghukum, bukan memberi konsekuensi. Kita mencari solusi untuk bisa membentuk karakter anak. Sekarang perbedaan antara penghukum, memantau, membuat rasa bersalah, teman dan manajer. Contoh kasus, coba. Perbedaan penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sediakan contoh kasus ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk pada posisi penghukum, biasanya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya untuk posisi penghukum, anak bersalah langsung dihukum saat itu juga. Pembuat rasa bersalah. Untuk pada posisi pembuat rasa bersalah, biasanya berapa kali Bu Guru memberitahumu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi anak merasa bersalah, teringat berapa kali dia tidak mematuhi peraturan, tidak memakai atribut saat upacara. Jadi anak akan selalu merasa bersalah. Sebagai posisi teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Biasanya kalau seperti ini nanti akan diremehkan anak, besok lagi akan diulangi lagi kesalahannya. Untuk sebagai pemantau, biasanya contohnya kamu sudah melanggar, ada apa peraturan dan konsekuensinya. Biasanya guru bertanya seperti itu. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu contoh perbedaan pada kasus siswa memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi berada di posisi masing-masing, biasanya bertanyanya seperti itu. Ya. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya belum. Yang belum, tolong nanti ya, setelah ini kita mau mengetahui pengertian dan langkah untuk membuat keyakinan kelas, nanti diterapkan di kelas masing-masing ya. Tolong ya. Tolong dijelaskan dulu Bu. Pembuatannya, Bu. Untuk sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Siswa dilibatkan langsung dalam membuat keyakinan kelas.
suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Goosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik, atau keinginan yang berasal dari kesadaran diri orang tersebut. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Dan semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Peraturan kelas: dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan kelas: hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju: menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan: dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan kelas: dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Peraturan: berganti atau menunggu giliran. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Kesabaran. Peraturan: gunakan masker. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Peraturan: jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan berbeda. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, penguasaan, yang kedua kebebasan, ketiga kesenangan, 4 cinta dan kasih sayang, yang kelima survival. Ada contoh kasus atau contoh permasalahan. Ibu Ani adalah guru SMA Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Agus. Mencari latar belakang apa yang mempengaruhi Agus melakukan itu terhadap temannya. Jadi Bu Ani harus menggali latar belakang. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Alternatif yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Alternatif yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Alternatif yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Alternatif yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi alternatif jawaban yang mungkin dijawab oleh Agus itu bisa menandakan kebutuhan dasar apa yang Agus inginkan. Jadi kita bisa mengidentifikasi, menganalisis tentang kebutuhan dasar manusia. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru yang belum setelah mengetahui langkah-langkah ini tolong membuat bukan tata tertib kelas Sekarang setelah kita mempelajari pembelajaran pada guru penggerak yang tepat digunakan bukan tata tertib kelas tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berdasarkan dari pendapat anak-anak, digali dari pendapat anak-anak supaya kelas nyaman itu maunya bagaimana. Nah, nanti disepakati bersama itu membentuk keyakinan kelas. Langkah yang pertama itu keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal. Terus dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi antara kelas misalnya kelas 4 dan kelas 6 bisa berbeda. Sesuai dengan keinginan anak-anak supaya kelasnya itu nyaman untuk pembelajaran, ya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas nanti anak-anak diminta apa saja yang harus ditaati dalam kelas supaya pembelajaran ini bisa nyaman, menyenangkan, aktif dan anak-anak tidak merasa terganggu. Jadi semua anak nanti dituliskan bisa di post-it ataupun di kertas. Kemudian nanti maju satu-satu ditempelkan di depan kelas. Nanti kita identifikasi bersama mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, ya. Kemudian dari bahasa anak-anak misalnya masih dilarang membuang sampah sembarangan. Nanti kalimatnya bisa diubah menjadi kalimat yang positif, yaitu betul sekali.
Bu Era, buanglah sampah pada tempatnya supaya kelasnya itu nanti bersih. Kalau kelas bersih nanti belajar juga nyaman. Kalau banyak sampah nanti akan banyak nyamuk, menjadi sarang nyamuk dan lalat. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Itu contoh ya. Seperti itu ya. Nanti anak-anaknya bisa diajak membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 6 SDN 3 Bandung Sari. Yang pertama disiplin. Disiplin itu dalam berbagai hal. Itu saya ambil yang pokok disiplin. Disiplin waktu. Misalnya anak-anak harus masuk tepat waktu, tidak boleh terlambat. Disiplin dalam memakai seragam. Tidak. Misalnya pakai seragam, biasanya anak-anak itu kalau istirahat sepatu dilepas, kalau masuk sepatu harus dipakai lagi. Itu termasuk contoh disiplin. Terus menjaga kebersihan. Tadi kan Bu Era, contohnya kan anak-anak misalnya dilarang membuang sampah, jadi buanglah sampah. Atau kalau dibuat secara universal menjaga kebersihan. Ngerti nggih? Terus menaati tata tertib, menerapkan 5S, kemudian bekerja sama dan empati. Empati itu bisa saling menolong dengan teman. Nanti bisa dijabarkan ini secara universal. Jadi untuk keyakinan kelas sebaiknya jangan yang panjang-panjang. Kita cari nilai dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Sebelum masuk ke situ kita pelajari dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang bisa dilakukan. Misalkan menanyakan apa yang dilakukan. Misalnya anak melakukan kesalahan. Misalnya pekerjaannya dicontek oleh teman, dia marah-marah. Terus guru pada proses menstabilkan identitas, guru bertanya, mengapa kamu marah-marah? Seperti itu. Anak akan menjawab, tadi pekerjaan saya dicontek oleh teman Bu. Seperti itu pada proses itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Guru menanyakan alasan mengapa anak-anak bisa melakukan marah-marah, membentak-bentak seperti itu. Itu pada tahap validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini kita semua memiliki motivasi internal. Kita pahami lagi untuk tahap menstabilkan identitas. Itu biasanya pada tahap ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu pada tahap menstabilkan identitas biasanya seperti itu. Tahap-tahapnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu biasanya Bapak Ibu guru, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa
pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya pekerjaannya dicontek, kemudian dia marah, berarti kan dia melindungi pekerjaannya supaya tidak dicontek oleh temannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Setelah tadi membuat keyakinan kelas, kalau ada siswa yang melanggar ataupun mempunyai masalah, kita tanyakan. Pada tahap ini menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa keyakinan kelas kita. Terus yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Tiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Terus biasanya kamu bersedia memperbaiki tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas. Ini adalah contoh foto penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas 6 SD Negeri 3 Bandung Sari. Itu ada setiap pagi akan masuk kelas, anak dilatih berbaris dulu di depan kelas, disiapkan ketua kelas, kemudian baru masuk ke kelas. Kemudian itu bawahnya ada kegiatan, biasanya hari Jumat setelah kegiatan senam bersama, anak melakukan bersih-bersih halaman. Yang ketiga, sebelum masuk kelas, anak bersalaman dengan guru. Kalau yang sebelah sana itu anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi pada modul sebelumnya itu ada pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Jadi itu kegiatan diskusi dan anak mempresentasikan hasil diskusinya. Karena kemarin pada pendampingan saya mengambil visi itu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Karena itu saya ambil karena siswa kelas 6 saya pada awal tahun pelajaran kemarin, anak-anak itu kalau ditanya tidak berani menjawab, hanya berbisik-bisik. Padahal itu anak-anak bisa. Tapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu perlu motivasi bombongan seperti itu. Jadi anak-anak bisa menjadi, itu saya terapkan dengan diskusi. Dengan diskusi saya harapkan anak-anak bisa maju mempresentasikan hasil diskusinya. Majunya nanti gantian, diskusi ini nanti dari kelompok ini. Satu anak nanti harus bergantian, tidak boleh lagi. Jadi latihan bicara di depan teman-teman semua, di depan kelas. Latihan berani mengungkapkan pendapat seperti itu. Untuk yang bawahnya itu belajar di teras kelas. Nah, itu pembelajaran. Karena kalau pembelajaran di kelas terus itu bosan, okay? Itu anak-anak saya ajak belajar di teras kelas, di halaman kelas. Kalau ini foto kemarin penerapan segitiga restitusi sesuai dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Kemarin itu tadi seperti tadi yang saya contohkan, siswa saya marah-marah ketika saat ulangan temannya mencontek. Kemudian setelah selesai ulangan, anak itu saya panggil, kemudian saya terapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Tepuk tangan untuk Bu Ayu Tomo. Pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Ayu Tomo hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka berapa pertanyaan terlebih dulu Ibu? Tiga pertanyaan ya dalam sesi tanya jawab ini. Pertanyaan yang pertama silakan monggo Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan tanggapan kepada pemaparan diseminasi oleh Bu Eri Tomo. Silakan.
Saya Bu. Monggo Bu Era. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan ya Bu. Pertanyaan saya, ini Ibu Eri, apa yang menjadi indikator keberhasilan panjenengan bahwa di kelasnya sudah menerapkan budaya positif dan sudah dilaksanakan? Indikator keberhasilannya seperti apa? Monggo Ibu Eri dijawab indikator keberhasilan penerapan budaya positif di kelas Anda. Itu indikator. Ya. Silakan Bu Eri dijawab pertanyaan dari Bu Era tadi. Tolok ukur keberhasilan penerapan budaya positif di kelas Anda. Mungkin Ibu Eri sudah menerapkan budaya positif apa, terus keberhasilannya apa? Ya. Untuk terima kasih pertanyaannya Bu Era, saya akan menanggapi. Untuk budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas adalah 3S, senyum, salam, santun. Anak-anak kelas 6 sekarang sudah, kalau dulu kelas 5 itu kalau ditanya itu kurang sopan ya. Sekarang untuk anak-anak sudah lebih sopan. Saya beritahu kalau misal dalam bahasa Jawa tidak bisa, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Itu sudah nampak, sudah terlihat. Kemudian kalau anak-anak misalkan sudah biasanya berguru di kantor kan anak-anak satu-satu ke kantor dia padul. Sekarang sudah tidak. Terus kemudian untuk peningkatan saya sesuai dengan visi saya, yang dulunya anak-anak di kelas itu kalau ditanya diem bisik-bisik, sekarang sudah mulai angkat tangan, saya Bu, maju ke depan dan berani mengungkapkan seperti itu. Mungkin contoh kecilnya seperti itu. Terima kasih. Ya Bu. Ya. Siap. Berarti sudah terlihat anak-anak di kelasnya Bu Eri tadi sudah lebih aktif, percaya diri dan berani untuk mengungkapkan pendapat. Begitu Bu Era. Ya, tepuk tangan untuk Bu Eri. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Eri? Bu Arum, Bu. Silakan Bu Arum, monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Eri. Sebelum bertanya, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Eri yang apa yang disampaikan tadi sangat luar biasa, ilmu sangat bermanfaat. Sebagai pendidik baru mendapatkan ilmu baru seperti tadi ada restitusi, ada hukum konsekuensi, ada penghargaan seperti itu. Di sini saya akan bertanya karena saya sebagai guru kelas 1, Bu Eri kelas 6. Nah, caranya bagaimana untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Kalau kelas besar kan kemungkinan sudah bisa ya, sudah bisa membaca semua. Tapi untuk kelas 1 ini kan tidak semuanya sudah bisa membaca. Ini caranya bagaimana untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 1? Terima kasih. Baik Bu Eri, pertanyaan dari Bu Arum, bagaimana cara membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di fase 1 di anak-anak di fase A atau di anak-anak kelas 1? Monggo. Saya coba menjawab ya. Untuk cara atau langkah membuat keyakinan kelasnya sama. Kalau anak besar itu diminta menuliskan. Kalau anak kecil nanti berpendapat atau melalui dia mengusulkan berbicara, kemudian nanti bu gurunya kelas 1 menuliskan, nanti baru diubah membuat jadi kalimat positif, baru membuat keyakinan yang universal seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Arum. Itu baru caranya berarti ya. Bu gurunya yang menuliskan ini Bu, dituliskan kemudian merangkum, membuatnya menjadi kalimat yang positif gitu. Bagaimana baru? Ya, terima kasih. Semoga saja saya sebagai guru kelas 1 bisa menerapkan untuk membuat kesepakatan kelas seperti yang apa di kelas Bu Eri kelas 6. Terima kasih. Terima kasih baru. Pertanyaan selanjutnya monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan Bu Eri tadi. Monggo Bapak Ibu untuk pertanyaan ketiga dipersilakan. Ya Bu, saya mau tanya. Bu Mei, monggo. Ya, makasih waktu yang diberikan kepada saya. Bu Eri, tadi panjenengan kan sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, adakah
contoh kegiatan yang pernah Ibu lakukan di kegiatan segitiga restitusi tersebut. Adakah videonya atau apa yang sudah Bu Eri jalani? Monggo Mbak Eri, sudah pernahkah ini menerapkan segitiga restitusi di kelas panjenengan? Kemudian kalau sudah pernah, itu divideokan atau tidak? Ini Bu Mei ingin menyaksikan ini bagaimana? Monggo silakan. Untuk penerapan segitiga restitusi sendiri di kelas saya sudah saya terapkan. Sebenarnya sebelum mempelajari segitiga restitusi, Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan ini secara tidak terdokumentasi. Tetapi selama saya mengikuti penggerak ini, program guru penggerak ini, diminta untuk membuat tugas dan ini didokumentasikan. Seperti tadi yang saya ungkapkan, siswa saya karena ulangannya dicontek temannya, dia marah-marah. Kemudian anaknya itu saya panggil dan kebetulan saya mempunyai videonya. Dan beserta langkah-langkahnya nanti saya menanyakan apa seperti itu. Bisa ditampilkan Bu? Bisa. Monggo Bu Eri ditampilkan. Anaknya wedi siji Eri maksudnya. Ini siji itu. Demikian Bu Mei, tadi ini tadi video tentang penerapan segitiga restitusi pada kelas 6. Permasalahannya adalah siswa saya itu Vina marah-marah dan menggebrakkan meja ketika temannya itu mencontek ulangannya. Jadi pada saat kegiatan ulangan, anak-anak itu saya biarkan dulu mengerjakan ulangan. Kemudian setelah saya ulangan, Vina saya panggil, kemudian saya terapkan penerapan segitiga restitusi dan mencari solusinya seperti itu. Beserta ini tadi tanggapan dari anak bahwa setelah saya menerapkan segitiga restitusi, ternyata itu Bu Guru tidak marah-marah, hanya mencari solusi bagaimana ke depannya. Kalau temannya ada yang mencontek, sebaliknya harus bagaimana. Kalau di sini saya itu melaporkan kepada guru, tidak usah marah-marah, harus lebih bersabar. Seperti itu Bu Mei. Ya, terima kasih Bu Eri. Nah, luar biasa, videonya pun sangat bagus dan menarik. Insya Allah bisa kami terapkan untuk di kelas kami berikutnya, budaya positif ini. Terima kasih. Demikian tadi sesi tanya jawab. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Sudah Bu, sudah selesai. Sudah jelas, ya? Jelas. Sudah paham, ya? Dan siap untuk diterapkan di sekolah masing-masing begitu, ya? Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Eri. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang berkenan memberikan umpan balik atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Eri Utomo. Monggo. Oke, monggo Bu.
terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya akan memberikan umpan balik atas presentasi atau diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Eri Utomo. Perkenalkan, nama saya Susmiasih. Saya akan memberikan umpan balik tentang diseminasi yang disampaikan oleh Bu Eri Utomo, bahwa diseminasi yang disampaikan oleh Bu Eri Utomo itu sudah bagus. Materi yang diberikan sudah runtut, ada penjelasan, ada contohnya juga. Tadi seperti pemberi hukuman, konsekuensi, ada penyelesaiannya dengan segitiga restitusi, itu juga sangat bagus. Semoga dengan bertambahnya ilmu atau pengetahuan yang disampaikan Bu Eri bermanfaat bagi SD ya, SD kita khususnya Bu Eri ya. Selanjutnya nanti bisa diterapkan juga oleh Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing tadi mengenai keyakinan kelas. Jadi nanti di kelas tidak peraturan lagi nggih Bu Eri Utomo ya, tadi disampaikan oleh Bu Eri adalah keyakinan kelas, yaitu dibuat secara bersama-sama dengan murid. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Susnya. Silakan. Diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Eri Utomo. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam